Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hendaknya selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, pengikutnya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan kepada kita semua, "Irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla sughlika, wa sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini bahwasanya yang pertama itu gunakanlah kehidupan kita, jangan sampai kita lengah untuk beribadah. Jangan kita menunda-nunda untuk beribadah sehingga datang maut menjemput, sebab kematian tidak ada yang tahu, yang menyebabkan putusnya semua amalan dalam kehidupan. Kemudian, sewaktu badan kita masih sehat, gunakanlah untuk memperbanyak amal soleh dalam kehidupan kita. Jangan kita menunda-nunda serta menunggu datangnya sakit, karena kalau sudah datangnya sakit menyebabkan organ-organ tubuh kita susah untuk beribadah. Kemudian, masa luang kita hendaknya kita pergunakan di dunia yang fana ini selagi kita masih hidup untuk menyempatkan diri mengumpulkan bekal yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita petik di hari kemudian. Kesempatan itu jangan kita tunda-tunda juga sehingga datangnya hari kiamat yang pada hari itu setiap orang sibuk untuk memikirkan diri sendiri, untuk menghadapi hisab ataupun perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sewaktu masih muda, berarti masa di mana kita dapat melangkah jauh untuk berbuat sesuatu ke depan. Hendaknya juga jangan sampai kita tunda-tunda sehingga amal soleh yang kita lakukan di masa kita muda, sehingga kalau datangnya masa tua yang membuat seseorang akan berkurang fungsi-fungsi organ tubuh, pendengaran, penglihatan, semuanya berkurang ketajamannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sewaktu kita masih kaya, hendaknya kita giat selalu bersedekah dalam kehidupan sehari-hari, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Gunakanlah kesempatan itu, jangan kita tunda-tunda untuk melakukan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan juga kesempatan ini sebaik-baik mungkin sebelum datang kemiskinan yang dapat menghambat orang untuk tidak lagi giat bersedekah dengan harta benda yang dimiliki, sekalipun harta itu kita cintai dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak mempersulit umatnya. Islam itu tidak menganjurkan untuk selalu tidak menyempatkan diri berbuat luang dan lain sebagainya, sehingga kita ditanamkan untuk selalu berbuat secara menyeluruh, baik itu sedekah, baik itu beribadah. Sempatkan diri selagi umur masih ada, selagi kita masih sehat dan lain sebagainya. Jangan kita menunda-nunda waktu
untuk selalu bersodako, untuk selalu beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekiranya ajaran Islam itu memberatkan umatnya, Islam punya rukhsah keringanan. Kalau kita tidak mampu misalnya bersedekah dengan harta benda yang kita miliki, silakan kita senyum kepada orang yang kita temui. Kemudian kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang kita miliki, kita membantu dengan tenaga misalnya, dengan materi dan lain sebagainya, sehingga berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dalam kehidupan sehari-hari, karena itu akan menghambat diri kita. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih ada, selagi kita punya kesempatan, gunakanlah kesempatan itu untuk meraih kehidupan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat umur, dan kita juga hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sedekah yang kita berikan, amal perbuatan yang kita lakukan, tidak Allah pikulkan sebagaimana orang-orang yang telah dipikulkan kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan beban yang berat kepada kita sebagaimana Allah telah membebankan kepada orang-orang sebelum kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.